Tercermin dari apa? Aktiva. Masukan. Laba. Oke. Nah, ini Mbak Dwi. Aduh, makasih Mbak Dwi. Dari harga saham. Ya. Jadi nilai perusahaan itu tercermin dari harga saham. Loh, kenapa kok harga saham? Karena harga saham itu adalah berapa orang mau beli perusahaan kita atau seberapa besar perusahaan kita dinilai oleh orang di luar kita. Loh Bu, kalau labanya tinggi, apakah bukan berarti nilainya tinggi? Belum tentu. Karena bisa jadi laba kita tinggi karena satu dan lain hal. Misalnya gini, waktu itu perusahaan kita perusahaan trading, ya. Misalnya perusahaan ekspor impor. Nah, kebetulan waktu itu kurs dolar lagi anjlok, sehingga laba kita tinggi. Apakah otomatis nilai kita tinggi? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena nilai perusahaan itu ditentukan sebagaimana besarnya orang lain mau membeli perusahaan kita. Jadi misalnya nilai itu, kalau misalnya perusahaan kita dijual, itu orang mau beli harga berapa sih? Itu harga saham. Ya. Jadi nilai itu harga yang bersedia dibayar oleh orang lain kalau misalnya perusahaan itu dijual. Tinggi itu maksudnya apa? Prospektif, berprospek. Jadi mungkin orang itu tidak melihat kondisi sekarang. Bisa jadi perusahaan yang nilainya tinggi itu perusahaan yang sedang merugi. Tapi orang-orang melihat bahwa oh ini rugi tahun ini aja. Beberapa tahun ke depan dia akan bisa menghasilkan laba yang tinggi terus-menerus, tidak cuma 1-2 kali. Nah, makanya itu nanti kita akan belajar masalah nilai waktu uang. Bahwa uang sekarang itu tidak sama dengan uang di masa depan. Ya. Maksudnya apa? 1.000-nya sekarang sama 1.010 tahun yang lalu itu tidak sama nilainya. Sejutanya sekarang bisa jadi juga tidak sama dengan sejuta besok. Itu yang dinamakan dengan nilai waktu dan uang. Oke? Oke, ada tanggapan atau ada pertanyaan atau ada masukan? Atau ada apa aja deh, respon? Nggak harus bawa pertanyaan. Gimana cara mengontrol nilai keuangan perusahaan untuk mewaspadai dari nilai anjlok? Nah, nanti untuk mewaspadai gitu-gitu, itu kan sebenarnya untuk naik turunnya sebuah keuangan perusahaan itu semuanya kita tidak bisa memprediksi ya. Sampai kapanpun kita tidak bisa memprediksi. Tapi ada sebuah ilmu yang namanya forecasting atau meramal. Ya, meramal apa mungkin bukan meramal ya. Bahasa saya memperkirakan. Ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa suatu perusahaan itu nanti setelah kita manage uangnya akan langsung jadi untung atau langsung jadi gimana, enggak. Ya, sorry, saya salah istilah, memperkirakan ya, forecast. Nah, nanti makanya kita ada nanti belajar dalam manajemen keuangan yang namanya keputusan investasi. Ya. Jadi kita apakan uang kita ini, nah nanti kita belajar di situ. Ya. Jadi cara mengontrolnya adalah kita harus tahu dengan benar uang kita itu mau kita apakan. Misalnya, diapakan tuh mau apa? Apakah kalau kita punya laba, kembali ke keputusan yang nomor 4 tadi ya. Kembali ke keputusan nomor 4 tadi. Apakah laba kita itu mau kita kembalikan untuk operasional perusahaan? Ya. Atau uang kita itu kita investasikan di pasar uang. Misalnya kita pakai untuk beli obligasi atau beli saham atau apa. Nah, itu adalah cara kita memforecast. Forex yang lagi ngetren. Oke, mungkin Mbak Yeni bisa menjelaskan forex itu apa? Coba, saya pengen tahu. Forex. Nah, ini istilah keren nih dari Mbak Yeni. Yuk, forex. Oke. Lanjut ya, langsung join ya.
Forex ya. Forex itu berasal dari kata namanya foreign exchange. Ya. Foreign exchange itu apa? Perdagangan valuta asing. Ya. Maksudnya valuta asing itu apa? Jual beli mata uang yang bukan mata uang kita sendiri. Nah, itu nanti kalau forex itu jatuhnya kita memperkirakan negara mana yang ekonominya bagus jadi kursnya tinggi. Nah, itu nanti dipelajari di forex. Itu kalau nggak salah ada di, saya lupa itu modul 8 atau 9. Itu bisa rugi benar, benar. Jadi di dalam manajemen keuangan itu tidak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti. Nanti kita akan belajar namanya ini kalimat yang ngetrend di orang-orang keuangan. Namanya high risk, high return. Ini adalah, itu istilahnya ungkapan yang paling populer di orang keuangan. Bahwa kalau kita ingin pengembalian yang tinggi, kita juga punya resiko yang tinggi. Nah, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi di fungsi manajemen keuangan berikutnya. Ya. Nah, ada yang masih ingat tentang neraca dan laba rugi? Yang saya mau tanya dulu, neraca. Isinya neraca itu apa? Ada yang masih ingat isinya neraca? Yuk, isinya neraca itu isinya apa? Aktiva dan utang. Ada yang mau melengkapi jawabannya Mbak Yeni dan modal, oke. Aktiva, hutang, modal, oke. Kas, aktiva, modal. Aktiva, utang, dan modal. Mungkin Mbak Windy atau teman-teman yang lain bisa melengkapi. Kas itu masuk apa sih? Bedanya kas? Bedanya kas dengan aktiva itu apa? Bedanya kas dengan aktiva. Kas kan aktiva, bener. Iya, makasih Mbak Yeni ya. Jadi bener ya, kas itu bagian dari aktiva. Kas itu aktiva lancar, bener. Jadi kalau kita ngomong aktiva, itu teman-teman lihat di layarnya teman-teman, aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva yang tidak lancar. Kapan dia dikatakan lancar? Kapan? Kapan dia dikatakan lancar? Kapan? Ketika bisa sewaktu-waktu diambil, mudah di liquid. Mas Fendi ini oke banget nih pakai kata-kata liquid. Maksudnya liquid gimana Mas Fendi? Likuidasi gimana? Likuidasi itu gimana? Likuidasi ini saya suka nih kata-kata ini. Likuidasi. Mudah di liquid. Apa maksudnya? Mudah dicairkan. Suatu saat kita butuhkan. Benar, dicairkan menjadi apa? Dicairkan menjadi uang. Tunai. Benar, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, saya ulangi lagi, isinya neraca itu apa? Neraca berisi kondisi keuangan perusahaan, yaitu berupa 3 hal. Ada aktiva, hutang, dan modal. Ya. Maksudnya aktiva itu apa? Aktiva itu harta perusahaan. Ya. Nah, Bu, ada aktiva, ada pasiva. Nah, kalau pasiva, benar, kekayaan perusahaan. Kalau pasiva, itu ada 2. Bisa berupa hutang, bisa berupa modal.
Ya. Nah, sekarang membedakan aktiva sama pasiva itu apa sih, Bu? Aktiva ada di dalam perusahaan. Sedangkan pasiva ada di luar perusahaan. Bukan milik perusahaan. Ya. Maksudnya apa? Kalau ada di dalam perusahaan, itu adalah punya kita sendiri, punya perusahaan. Nah, pasiva, hutang dan modal itu bukan punya kita. Contohnya hutang, terus modal. Hutang sama modal itu bukan punya perusahaan. Meskipun katakanlah, loh Bu, modal itu kan punyanya perusahaan. Bukan. Kalau misalnya sewaktu-waktu itu modalnya habis, itu yang bangkrut ya cuman perusahaannya. Orang yang menyetor modal itu dia nggak akan ikut bangkrut. Ya, jadi itu terpisah. Gitu. Jadi ingat-ingat selalu pasiva, kewajiban sama modal itu ada di luar perusahaan. Oke, dia bukan milik yang perusahaan. Nah, sekarang kita balik lagi. Kok ada yang lancar, aktiva itu ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Lancar itu sebenarnya definisinya adalah bisa di masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Kalau tidak lancar, nah benar. Jadi masa ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau kita bicara urutan, oke, nggak apa-apa Mbak Umi, langsung join ya. Kalau kita bicara urutan, itu berarti kita bicara tingkat likuiditas. Yang paling atas ke yang paling bawah itu yang paling liquid ke yang paling tidak liquid. Ya. Atas ke bawah itu dari yang paling liquid ke yang tidak liquid. Ya. Dari yang liquid ke yang tidak liquid. Nah, kalau kas itu apa? Tadi kan kita ngomong likuidasi pengertiannya adalah yang cepat berubah jadi uang tunai. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa piutang dagang itu ada di bawah kas? Kenapa piutang dagang ada di bawah kas? Atau kenapa bangunan itu ada di letaknya yang paling bawah? Yuk, silakan pendapatnya. Gimana? Karena tidak bisa langsung diuangkan. Ya, butuh dijual dulu. Ya. Nah, tapi kenapa kok bangunan itu letaknya ada di yang paling bawah? Nah, butuh waktu yang lebih lama. Benar ya? Oke, sekarang semua saya anggap paham untuk neraca. Nah, sekarang yang kedua, laporan keuangan yang kedua, yaitu laba rugi. Nah, sekarang saya tanya, isinya laba rugi apa? Isinya laba rugi. Pendapatan biaya, benar. Sip. Nah, pendapatan biaya. Terus pendapatan sama biaya itu menghasilkan apa? Pendapatan
kurangi biaya sama dengan laba. Oke, benar. Oke ya, benar ya. Pendapatan, biaya, beban sama-sama. Ya, beban atau biaya sama saja. Oke, ya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan fungsi manajemen keuangan, ya, itu ada yang saya tandai, saya lingkari dua itu. Aktiva harus sama dengan pasiva. Ya. Teman-teman kalau lihat kotak biru saya itu di neraca itu, ada yang saya tulisin nomor 2 di sisi aktiva. Maksudnya apa? 2 itu teman-teman lihat itu berupa keputusan investasi. Maksudnya, segala macam keputusan investasi itu tercermin di neraca sisi aktiva. Ya. Jadi keputusan untuk kebijakan piutang, keputusan untuk berapa persediaan yang disimpan di gudang, keputusan untuk membeli kendaraan, keputusan menyewa bangunan, itu semua namanya keputusan investasi. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian 1 atau 4, saya kasih 1 strip 4 itu ya, itu adalah keputusan di sisi pasiva. Kenapa saya katakan gitu? Yang pertama, keputusan pendanaan itu ada di kewajiban jangka pendek. Apakah teman-teman berniat untuk berhutang? Ya. Apakah teman-teman berniat untuk berhutang, entah ke bank, entah itu dengan menerbitkan obligasi, itu adalah sebuah keputusan pendanaan. Nah, terus yang kalau 4A, 4B itu ada di modal pemilik. Apakah itu nanti labanya dirupakan dividen atau dirupakan sebagai laba ditahan. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau yang pertama, saya punya nih ya. Yang pertama adalah menerbitkan obligasi. Yang kedua, membeli obligasi. Nah, sekarang di antara 1 dan 2, mana yang itu keputusan pendanaan, mana yang keputusan investasi? Jadi saya punya dua hal nih. Yang pertama menerbitkan obligasi, yang kedua membeli obligasi. Mana yang keputusan pendanaan, mana yang keputusan investasi? Yuk, mana? Yuk, yang mana? Yang membeli yang mana, Mbak Trini? 1. Menerbitkan obligasi keputusan pendanaan. Oke. Ada jawaban yang lain? Atau semua jawabannya sama kayak Mbak Dwi? Menerbitkan obligasi keputusan pendanaan. Membeli keputusan investasi. Oke, ya semua udah saya anggap udah paham ya. Oke, sip. Jadi semua udah paham bahwa keputusan untuk mencari uang, intinya pokoknya nyari uang, itu pendanaan. Jadi kalau bisa diibaratkan ini ya, kalau yang melakukan keputusan pendanaan ini, yang nyari duit ya, itu bapak-bapaknya. Nah, yang melakukan keputusan investasi ya, ini mau dibeliin apa ini, mau disimpan berapa ini, itu semua ada di ibu-ibunya. Nah, itu yang melakukan pertama itu si bapak-bapak, yang kedua itu yang ibu-ibu. Ya. Jadi yang mencari uang, ini nanti uangnya dari mana, ya itu keputusan pendanaan. Nah, ini uangnya dibelanjakan apa, itu namanya keputusan investasi. Oke, sampai di sini jelas masalah fungsi dan tujuan. Ini saya bicara fungsi dan tujuan ya. Udah jelas semuanya? 1 dan 2. Kalau sudah jelas, saya beranjak ke bab berikutnya. Gimana, udah jelas atau ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya, masih gampang. Oke, sip. Sekarang yang ketiga, masalah keuangan perusahaan. Ciri-ciri perusahaan itu bisa dimiliki lebih dari 1 orang. Terus yang kedua, peraturan berlaku untuk perusahaan, tidak untuk individu.
Nah, ini kalau yang ingat kasusnya tadi saya bilang, kalau bangkrut itu yang bangkrut perusahaannya, orangnya nggak ikutan bangkrut. Maksudnya ini apa? Kalau peraturan berlaku untuk perusahaan, pemilik perusahaan itu, jadi ada namanya pemisahan entitas. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan, itu harus terpisah antara kehidupan pribadi sama bisnisnya. Ya. Jadi misal teman-teman harus bayar pajak. Kalau teman-teman punya usaha, maka pajak yang dibayarkan itu hanya pajaknya perusahaan. Kalau teman-teman harus memberikan pajak penghasilan, itu urusan teman-teman sendiri. Ya. Atau teman-teman harus bayar bunga pinjaman. Pinjaman itu adalah atas nama bank. Pinjaman ke bank itu adalah atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak punya uang, misalnya teman-teman ini punya usaha, kalau nggak punya uang ya dan mau pinjam ke bank, maka pinjamnya itu atas nama pribadi. Jangan dicampur adukkan dengan keuangan perusahaan. Nah, terus yang ketiga, penggunaan prinsip akuntansi dalam pencatatan keuangan. Kalau teman-teman menjalankan sebuah perusahaan sendiri, maka teman-teman kan perlu lapor SPT, pajak, perlu kalau perusahaannya itu perusahaan besar maka perlu diaudit, sehingga perlu menerapkan prinsip akuntansi di pencatatan keuangannya. Ya, ini sebenarnya hal-hal yang teoritis sih, bisa dibaca di buku. Nah, sekarang saya mau ngomong masalah nilai uang. Nilai uang di masa depan atau namanya itu future value. Ya. Ini saya punya cerita ini. Ini ceritanya adalah bapak-bapak yang pengen nyekolahin anaknya di fakultas kedokteran. Ceritanya. Ya. Nah, teman-teman ada yang tahu maksudnya nilai uang di masa depan atau future value itu apa sih? Ada mungkin yang bisa cerita ke saya sedikit sebelum saya menjelaskan. Kalau teman-teman udah tahu semua ya nanti saya skip aja. Biar bisa langsung ke materi yang lain. Yuk, nilai uang di masa depan. Contohnya apa? Mungkin ada yang bisa menceritakan? Apa? Ah, Mbak Yeni semacam asuransi. Contohnya gimana Mbak Yeni? Maksudnya semacam asuransi itu gimana? Gimana? Yang lain? Mbak Masika, Mbak Sulistiani, Mbak Trini, Mbak Triani, tabungan di bank. Nah, contohnya gimana? Ayo saya diceritain. Saya diceritain. Jadi asuransi itu maksudnya gini 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 loh, Bu. Coba saya diceritain. Atau yang misalnya Mbak Tri, tabungan di bank. Contohnya tabungan di bank itu gini 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 gini, Bu. Makanya dia disebut nilai masa depan. Gimana maksudnya? Gimana? Investasi barang. Nah, contohnya gimana? Deposito yang menghasilkan bunga. Kalau asuransi itu yang kita gunakan untuk masa depan yang belum kita ketahui. Wah, ini Mbak Triani nih contohnya bagus nih. Kita nabung di bank, kita memperoleh bunga, maka nilai uang 5 tahun yang akan datang akan bertambah. Nah, tuh. Ini ilustrasi yang bagus nih. Kalau nabung di bank rugi kena inflasi. Nah ini gimana nih?
Kok bisa kalau nabung di bank bisa rugi kena inflasi ini mungkin bisa dijelaskan nih. Yuk, diskusi yuk. Gimana maksudnya? Kenapa nabung di bank itu rugi? Gimana, kenapa? Jadi biar untung gimana? Kan kalau nabung di bank kan rugi. Gimana, Mas Fendi? Yuk. Maksudnya rugi nabung di bank gimana? Ini menarik nih diskusinya, suka saya. Gimana, Mas Fendi? Uangku di bank ngalir terus. Oh iya, mengalir terus. Mm-mm. Nabung 100 juta untuk 5 tahun bunganya kan tidak sebanding dengan inflasi setiap tahunnya. Ada yang tahu rata-rata bunga di bank berapa persen? Deposito termasuk enggak? Ah, ini nanti kita temanya lain lagi nih, Mbak. Mbak Lufiana. Ayo, penyusutan mata uang tidak berbanding dengan bunga bank yang ditetap. Nah, sekarang daripada kita ngomong tidak sebanding, lebih kecil dan lebih besar dan lebih kecil, 15% per tahun. Wih, kaya dong saya ya kalau misalnya saya nabung bunganya 15% per tahun. Nggak ada 15, ayo ada yang tahu? Ah, 0,1 sampai 1%, bener. Nih, saya carikan sumbernya ya. Di buku, oh di buku. Ayo, ada yang bisa kasih saya yang nggak di buku? Bank cuma 1% lebih. Kalau inflasi rata-rata 6% per tahun. Nah, kalau pengen, oke. Nah, ini silakan kalau yang online dibuka link ini. Jadi itu dari BPS ya. Kita tahu bahwa tingkat inflasi sampai pada tahun 2013 akhir itu 8,38%. Kalau yang 2014 ini sepertinya belum diupdate. Teman-teman coba cek inflasinya. Ya, itu adalah nilai tingkat inflasi. Oke.
Kalau inflasinya saja sebesar 8%, kita ambil rata-rata misalnya 8%. Kalaupun ya,